Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang banter. Soalnya wau Bu niki mau bawa banter bunga-bunga mbasan salam kok kalem ngoten. Paring asma jenengan sinten? Minta maaf Pak. Mboten apa-apa. Kula remen jenengan semangat luar biasa. Teko gerbang kedengeran saya. Insyaallah luar biasa. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Ngoten kan ketawis semangat meskipun dereng sarapan kan ngoten. Nggih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang redup ini, di pagi yang sejuk ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di halaman Masjid Mujahidin dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Nah, ngoten lho bawanter ngoten semua banget. Masya Allah luar biasa. Bu, dulu jenengan napa mantan aktivis demo ngoten napa dos? Mboten nggih. Mboten. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya, dan alhamdulillah nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Semoga apa yang kita tunaikan, yang kita ikhtiarkan mendapatkan balasan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita berdoa semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan sampai meninggal kelak, tetap dalam keadaan iman, takwa, dan husnul khotimah nantinya. Dan kita doakan orang-orang sekitar kita, dari mulai keluarga kita, ya, suami kita, istri kita, yang mungkin ada di antara kita ini, mungkin lah ya, yang belum mendapatkan hidayah, istrinya ngaji, suaminya ngopi, atau kemudian suaminya ngaji, istrinya bukan, nggak mungkin kalau istri ngopi, nggak mungkin. Ngerumpi, atau kemudian senam. Ya senam itu enggak masalah, senam itu boleh. Atau kemudian aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi masa sih kita enggak bisa menyempatkan dari Senin sampai Ahad nyempetin ngaji, entah itu sehari, 2 hari, atau 3 hari. Waktu kita untuk dunia itu udah terlalu banyak. Betul atau enggak? Waktu kita untuk dunia itu terlalu banyak. Coba kita angen-angen. 1 kali 24 jam yang Anda gunakan benar-benar untuk ngaji, untuk tilawah Quran, untuk mengkaji ilmu, itu kira-kira berapa jam? Coba berapa jam? Waktu Anda pegang handphone dengan waktu Anda pegang Quran, itu lebih lama mana? HP. Mungkin jenengan bakal ngeles ya. Tapi di handphone saya kan ada Qur'annya. Oke. Buka handphone, buka aplikasi Al-Quran dengan aplikasi Facebook, Instagram, TikTok, itu lebih banyak mana? Jujur. Lah, maka dari itu sebenarnya waktu kita untuk dunia itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada waktu kita untuk benar-benar baca Quran, tafakuh fiddin, thalabul ilmi, ya, bermajelis, dan lain sebagainya. Maka dari itu sebisa mungkin Senin sampai Ahad itu ada waktu yang benar-benar kita sisihkan untuk kita ngaji, untuk kita thalabul ilmi, ya, dan lain sebagainya. Ngoten nggih Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan untuk suami kita, istri kita, mungkin juga anaknya. Di sini ada yang suami istri datang di pengajian tapi anaknya belum. Ayo kita bareng-bareng bagaimana supaya pengajian ini dihadiri tidak cuma bapak, ibu, tapi juga anak-anak
anak-anaknya. Siap nggih, Bapak Ibu? Siap. Siapapun pematerinya. Siapapun pematerinya. Tidak jarang kita ini pilih-pilih. Nggih napa mboten? Sopo? Pak Dedi, alah polisi nggih. Gaene nilangan. Soalnya banyak orang itu yang sakit hati dengan polisi karena ditilang. Ada di sini yang pernah ditilang? Ada, sakit hati. Sampai di sini. Dan ketika panjenengan ditilang itu sebenarnya jenengan ada sakit hati. Sampai di sini. Dan ketika panjenengan ditilang itu sebenarnya jenengan sadar nggak kalau jenengan itu sebenarnya juga salah? Iya enggak? Tapi kenapa kok sakit hati itu kenapa? Kenapa? Dimintai uang. Lah jenengan kok mau dimintai uang? Harusnya ketika Anda salah kok kemudian dicegat polisi, ya. Kalau dimintai uang jangan mau. Itu sama dengan nyogok. Ar-rashi wal murtasi finna. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha mlebu neraka-ne. Kan ngoten. Kalau memang Anda salah ya wis minta aja, Pak, saya minta ditilang resmi biar saya nanti sidang di pengadilan. Ngoten Ibu. Lek mboten ngoten jenengan, Pak, kula titip mawon. Terus jenengan luwi. Kan ngoten. Kalau titip ya sesuai itu dendanya saja kan itu. Memang bisa titip bisa tapi sesuai denda. Kalau jenengan melebihkan itu sudah beda lagi. Ngoten nggih Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sopo sing ngisi? Dedi alah polisi. Paling yo akeh dosane kan biasanya. Nggih, Bu. Ada di sini yang benci sama polisi, ada angkat tangan? Oh, aku sing ngaji kan. Yo beda sih Pak Dedi. Kenapa? Polisine beda. Oh, polisine beda. Bu, jenengan iku asli mana? Asli Jombang, Kediri atau Lampung? Hah? Porong, Mojokerto. Porong itu mana sih? Sidoarjo apa Mojokerto? Oh, Sidoarjo ya. Dekat Pusdik Porong itu, Bu, jenengan. Masya Allah. Biasanya jangan ikut pendidikan polisi juga. Ya Allah, hadirin ya. Siapapun pematerinya jenengan harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Ingat, Bu, tidak jarang kita ini ilmu kita ndak berkah karena ngeremeh nih pemateri atau meremehkan ilmu, meremehkan pemateri. Jenengan sering nggak pengajian ya, mentang-mentang yang ngisi mungkin sesepuh, boseni, sing lagi salame ade ngantuk terus kemudian ndak hadir. Sapa sing ngisi? Pak A, Pak B. Aku nyebutin kok tiwas loro ati kan ngoten. Pak A, Pak B, malas cegeh males, mending delok ning YouTube ae. Hadir panjenengan di pengajian itu insya Allah lebih barokah daripada Anda nonton lewat YouTube. Karena dalilnya jelas, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul ya, wa majtama'a, dan tidaklah orang itu berkumpul di salah satu rumahnya Allah. Berkumpul, Pak. Berarti kalau berkumpul itu apa? Hadir di pengajian. Orang yang hadir saat ini dengan nonton di YouTube itu tentu berbeda, keberkahannya berbeda. Maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, utamakan ketika ada undangan kajian jenengan hadir dan berkumpul di majelis ilmu. Syukur-syukur diajak keluar keluarganya. Karena banyak orang yang tidak mendapatkan manfaat karena ngeremehne dhisik. Contoh siapa? Firaun. Tahu nggak ketika Firaun itu menemukan Musa? Musa kan dikenterno, Bu, sama ibunya itu dikenterno, diperintahkan oleh Allah untuk ngenterno Nabi Musa. Dan kemudian ditemukan oleh Asyah binti Muzahim dan Firaun. Dan apa kata Firaun? Dan apa kata Asyah binti Muzahim? Asyah binti Muzahim itu awalnya minta tolong kepada Firaun. Wahai suamiku, mbok yo aja dipateni. Siapa tahu anak kecil ini bisa bermanfaat untukku dan bermanfaat untukmu. Perhatikan, sejak awal Asyah binti Muzahim itu udah husnudon duluan, udah excited duluan, udah kemudian optimis duluan kalau Nabi Musa ini akan mendatangkan manfaat. Tapi kemudian apa kata Firaun kepada Asyah binti Muzahim? Firaun mengatakan PN. Kanggomu bocah cilik ini, anak kecil ini mungkin menyenangkan. Buat kamu mungkin anak kecil ini bermanfaat, tapi bagiku blas, tidak bermanfaat. Ya,
Akhirnya yang dapat manfaat siapa? Asiyah atau Fir'aun? Asiyah binti Muzahim. Maka dari itu, siapapun yang ngisi, kita optimis duluan. Muga-muga untuk manfaat. Muga-muga dapat barokah. Ngoten hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di sini kan pematerinya banyak. Ya tidak semuanya bisa menyampaikan ilmu dengan public speaking yang baik. Kan ada orang yang berilmu tapi menyampaikan ilmunya sulit. Ada enggak? Ada orang yang enggak patek punya ilmu tapi nyampe no iso. Misalnya kula-kula enggak patek duwe ilmu, kalau dibanding ustadz-ustadz yang lainnya jauh. Saya ini yes levelnya sangat-sangat di bawah. Apalagi kalau jenengan bandingkan dengan Ustadz Anang, Ustadz Rifki dan ustadz-ustadz yang lainnya, wow jauh. Tapi mungkin karena saya dasari kakean ngomong kan ngoten. Dasari kakean ngomong, paling ning polisi saya bagiannya di Binmas, makanya bisa ngomong kan ngoten, jangan dibandingkan. Nah, mungkin di sini pematerinya beda-beda, ada yang pintar ngomong, ada yang enggak, public speakingnya bagus, ada yang enggak. Tapi paling tidak kita datang di sini niatnya lillahi ta'ala dan untuk mendapatkan manfaat. Insya Allah dapat manfaat nantinya. Syukur-syukur ketika berkumpul majelis ilmu ada tindak lanjutnya. Ada gerakan hasil dari majelis ilmu. Kita kan sering kan ketika mengawali ilmu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilman nafi'an itu adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat itu satu, ilmunya benar. Ya. Mempunyai dasar yang jelas. Kemudian yang kedua, ilmu itu dapat merubah diri kita. Jadi ilmu tidak dikatakan bermanfaat kalau tidak bisa merubah pribadi kita dulu. Terkadang ada kan orang punya ilmu, dia getol merubah orang lain, tapi dia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Yang kata Allah, itu dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berakal. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Orang-orang yang hanya bisa nasihati orang lain, tapi kemudian dia melupakan untuk menasihati diri sendiri, afala taqilun. Dia sebagai orang yang tidak berakal. Jadi ketika kita ngaji, kita dapat ilmu, hal yang pertama kali kita tunjuk bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya sudah seperti itu belum? Saya sudah jadi orang yang bertakwa belum? Saya sudah seperti apa yang diutarakan oleh para asatidz yang ngisi belum? Itu dulu, termasuk saya. Ketika nasihati orang lain, yang pertama adalah saya sudah bisa seperti apa yang saya bicarakan atau belum. Apalagi orang-orang yang hanya bisa ngomong, tidak bisa mengerjakan. Tidak cuma dikatakan sebagai orang yang tidak berakal, tapi juga Allah membenci dia. Kabura maqtan indallah. Sangat besar kemarahan, kebencian Allah kepada orang yang hanya bisa mengatakan tapi kemudian tidak bisa mengerjakan. Jadi ilmu yang manfaat itu satu, ilmu yang benar, dua, ilmu yang bisa merubah diri sendiri, dan kemudian ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka output orang yang ngaji itu menjadi orang yang bermanfaat. Syukur-syukur setelah ini bikin gerakan untuk kemanfaatan orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan hanya stuck. Ilmu itu hanya menjadi wawasan tapi kemudian tidak menjadi gerakan. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kan ngaji sama santrinya. Apa yang di ngajeni? Surah Al-Ma'un, gak barbar. Kemudian ditanya sama muridnya, wahai Kiai, napa to bendinten ngaji kok panggah Al-Ma'un? Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang kepada muridnya, wahai muridku, apakah kamu sudah satu? Dalam surah Al-Ma'un kan kandungannya satu. Apakah kamu sudah sholat witrenten? Kemudian yang kedua, apa wis ngopeni fakir miskin? Apa wis ngopeni yatim? Artinya Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mementingkan kalau kita punya ilmu age-age dipraktek. Utamanya ayo orang-orang yang sudah ngaji berpuluh-puluh tahun ini mempunyai gerakan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, salah seorang ulama mengatakan, menjadi seorang mukmin itu harus mempunyai 3 hal kepada sesama mukmin yang lain atau kepada manusia yang lain. Beliau mengatakan, yang pertama, ya, liyakun hadzul mu'minina minka salasata umur. Jadilah engkau seorang mukmin, hendaknya
seorang mukmin yang lain itu mendapatkan 3 perkara dari kita. Yang pertama, in lam tanfa'hu fala tadurrahu. Fala tadurrahu. Apabila kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai memudorotkan. Ingat-ingat, prinsip pertama, in lam tanfa'hu fala tadurrahu. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat, jika tidak bisa bermanfaat, jika tidak bisa memberikan kontribusi, jika tidak bisa menebarkan kebaikan, jangan menyusahkan, jangan menyulitkan, jangan mendatangkan mudorot, ojo ngengel-ngengel. Ini implementasi pertama. Jadi seorang mukmin itu yang paling utama jadilah orang yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi semakin berilmu semakin bermanfaat. Akan tetapi ketika kita tidak bisa memberikan manfaat mungkin, ya, ini seapes-apesnya, saelek-eleke. Jangan sampai menyulitkan, jangan sampai menghalang-halangi kebaikan, jangan sampai memudorotkan. Makanya haram hukumnya seorang mukmin wis gak bantu, wis gak ngekei manfaat, isine ngengel-ngengel. Enten napa mboten teng mriki? Enten. Teko wonge. Gak usah dilirik. Ya. Ini susah kalau ada orang seperti ini. Di masjid, di organisasi, di kelompok, komunitas, wis gak bantu malah jegal. Sudah tidak memberikan manfaat malah mempersulit. Ngene nek sing batin, koyok polisi ra tau ngengel-ngengel wong Pak. Aku yakin jenengan mesti enten sing boten ngoten. Ewaken sing batin ngoten. Lho, ya toh batin toh. Diaturi kok. Ya kita doakan teman-teman kepolisian yang mungkin saat ini belum bisa mempermudah orang lain, belum bisa memberi manfaat orang lain, minimal gak nyusahno. Gitu Pak. Karena prinsipnya seorang mukmin itu yang paling utama memberi manfaat. Kalau ndak bisa memberi manfaat, saelek-eleke, ojo nyusahne. Jangan menyulitkan, ya. Jangan menghalang-halangi, apalagi mendatangkan mudorot. Makanya saya itu kemarin itu dicurhati salah seorang takmir. Jadi kemarin kan mantan ketua PDM Trenggalek, Pak Rohmat kan meninggal. Kemudian ketakmiran diserahkan kepada anaknya. Anaknya curhat, Pak Ded, ini susah Pak Ded. Ada salah satu jamaah ngewangi ora tahu, bendino ngritik. Usul tapi ra tahu urun. Enten ngono. Usul ae. Sampai usul ini nomor 1. Giliran urunan hilang. Wonten Bu, wonten ya. Kata usul minimal mbok ya urun tenaga, ngoten lho. Urun tenaga. Giliran wis dadi masjite jegali, pengen wonten niku. Bangun masjid orang ngewangi kakean usul menghalang-halangi, gilingan jadi pengen menguasai. Jadi seorang muslim itu harus memberikan manfaat. Kalau tidak bisa memberi manfaat, jangan menyulitkan orang lain. Pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, cocok. Saya di sini tidak menyindir siapapun. Saya hanya membaca kalimat-kalimat para ulama. Kemudian Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, wa illam tufrihu fala tughummah. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan bikin orang lain sedih. Soalnya apa? Seorang mukmin itu dimanapun berada, dia senantiasa dirindukan kehadirannya. Soalnya nyeneng ke Rasul itu orang yang menyenangkan. Dimanapun beliau berada menyenangkan. Beliau dibenci oleh orang kafir Quraisy itu bukan karena perilaku beliau. Rasul itu akhlaknya baik. Dimanapun berada selalu menjadi getaran kebaikan dan getaran kebahagiaan. Akan tetapi beliau itu dibenci karena mempertahankan akidah. Mempertahankan kebenaran. Tapi perilaku Rasul dimanapun berada selalu menyenangkan. Nyenengne wong. Dimana-mana membuat orang bahagia. Membuat orang seneng. Lah, kita pun juga sama. Dimanapun kita berada, upayakan kita membahagiakan orang.
Minimal lek gak iso nyenengne, kalau tidak bisa membahagiakan, jangan membuat orang lain sedih. Minimal teko ngene mesem, ngoten lho Bu. Aja merengut senajan gak duwe duit. Minimal mesem, paling gak kita mandang itu seneng, ngoten. Iki wis merengut, metutut, nyaprut, dadi teko nyawangi wis butek ngoten lho. Kalau ibu itu banyak senyumnya ya hari ini ya. Kenapa ya? Bapak-bapak kok merengut, kenapa Pak? Saya kok curiga bapak-bapak ini korban arogansi para istri. Nggih Pak, nggih Pak. Di sini apa ada yang istrinya galak ada? Biasanya wae pengajian ini apa ngelamun. Istrinya galak. Tolong ya Bu ya, ibu-ibu tolong. Jangan jadi istri-istri yang galak ya. Jadi kalau tidak bisa membahagiakan, jangan membuat orang lain sedih. Upayakan orang itu ditunggu-tunggu kehadirannya. Jadi orang yang senantiasa ditunggu-tunggu kehadiran. Masya Allah, aku enek mbak gitu loh. Rumangsaku ki seneng banget. Mesti ngewangi, nyenengne, ramah. Minimal jadi orang yang ramah. Kemudian yang ketiga, wa illam tamdahu fala tadzummah. Jika engkau tidak bisa memuji orang lain, tidak bisa berkata baik kepada orang lain, jangan mencaci orang lain. Mulai hari ini kita tata lisan kita ketika berinteraksi dengan sesama. Kalau nggak bisa berkata baik, kalau nggak bisa kemudian memuji orang lain, jangan mencaci orang, apalagi menggibah orang lain. Stop mulai sakniki, nggih. Rasane di stop, ngelek-ngelek wong liya di stop. Ngeten wonten sing batin ning nguri paling. Sopo to kene ngarep dhewe suarane banter eran. Sopo. Ya, ini setiap orang itu ya punya plus punya minus. Tapi terkadang kita ini kalau dengan orang lain yang kita ingat minusnya. Sementara baiknya kita lupakan. Kita balik sekarang. Kalau dengan diri kita yang kita ingat jelek kita. Kebaikan kita lupakan. Kalau dengan orang lain, kebaikan mereka kita ingat, jeleknya kita lupakan. Ngoten nggih Ibu? Nggih, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sebenarnya ini materi lanjutan ya. Materi lanjutan dari yang kami sampaikan di Damar Wulan kemarin waktu di Kepung. Jadi nggih. Kok mek sakmene engko lek wis ning Kepung neh. Kan ini yang hadir beda toh. Beda, ada yang sama, ada yang beda lah. Ada yang sama, ada yang beda. Soalnya kan yang kemarin itu khusus karena ada yang teriak kok mek sak. Jadi dikasih suaminya, dia jawab, "Walah Mas, kok mek sak mene." Jenengan nggih nate Bu ngoten niku. Suami pulang kerja bawa uang, kemudian nyodik ge blonjo sesuk. Sak mene Mas mekan. Hati-hati ya. Kalimat itu bisa menjerumuskan Anda kepada neraka. Minimal ketika dikasih suami, alhamdulillah Mas. Ingat, rasa syukur itu akan menambah rezeki. Ngoten nggih Bu nggih? Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengingatkan kembali bahwasannya manusia itu kemuliaannya paling utama terletak pada hatinya. Jadi mulia itu tidak tergantung pada hartanya. Mulia itu tidak tergantung pada pangkatnya. Mulia itu tidak terletak pada jabatan, tapi pada hatinya. Maka jangan pernah kita ini menilai seseorang mulia tidak mulia itu dari hartanya. Dan kemudian kita menganggap, oh wong lek sing sugih iki berarti dimuliakan Allah. Kalau yang tidak kaya berarti dihinakan oleh Allah. Jangan ingat surah Al-Fajr, idza mabtalahu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dalam ayat itu dikatakan, dan adapun manusia apabila diuji,
Jadi dikasih rejeki, digerojok dengan harta, itu juga ujian. Kadang-kala manusia mengatakan ketika diberi rejeki yang banyak oleh Allah, aku dimuliakan oleh Allah. Padahal itu ibtala, ujian. Dan mereka ketika wa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan banyak di antara manusia itu ketika diuji oleh Allah, bukan dindek, dibungkret titik rezeki ini, mereka mengatakan aku dihinakan oleh Allah. Padahal kalimatnya sama-sama pakai ibtala. Artinya dapat rezeki itu juga ujian, nggak dapat rezeki atau seret rezekinya juga ujian. Dagangan laris itu ujian, dagangan gak laris itu pangkat banter itu ujian, macet juga ujian. Jadi jenderal ujian, jadi anak buah juga semuanya ujian, artinya netral, Pak. Yang membedakan itu apa? Iman. Yang membedakan itu hati, yang membedakan itu ketakwaan. Makanya Al-Imam Ibnu Mas'ud itu mengatakan, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah, innallaha yu'tid dunya, memberikan dunia kepada siapa? Man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Jadi kata Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, yang namanya dunia, yang namanya harta itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dia cintai atau tidak dicintai. Berarti tidak spesial banget gitu loh. Makanya Anda pernah nggak menemukan orang ahli maksiat tapi kaya? Pernah nggak? Siapa? Oh, kok mikir tonggo ini Quran lho sinten? Firaun. Lu mikir kayak tonggoku kan? Bukan. Firaun Korun itu kan ahli maksiat tapi kemudian tapi juga ada orang yang beriman kaya. Nabi Sulaiman itu, kemudian Utsman bin Affan itu orang-orang kaya yang beriman, tapi juga ada orang kaya tapi kemudian tidak beriman. Ini menandakan kalau harta itu diberikan sebenarnya kepada siapapun. Kepada siapapun. Mau dia iman atau tidak iman, mau dia dibenci oleh Allah atau tidak dibenci oleh Allah. Nah, pertanyaannya, tapi kemudian berikutnya Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, wala yu'til iman, dan tidaklah iman itu diberikan kepada ilaman yuhibbu, kepada orang yang dicintai. Ini jenengan garis bawahi. Jadi Allah memberikan iman kepada orang yang dicintai, Pak. Jadi perkara iman itu ada di mana? Di hati. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat para sahabat itu mulia dan tidak mulia stratanya itu juga tergantung hatinya. Jangan tahu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi sahabat yang paling mulia bukan karena kekuatan fisiknya. Kalau kekuatan fisik jelas kalah kali sinten? Umar bin Khattab. Bahkan Ibnu Mas'ud itu mengatakan waktu dipimpin era Umar bin Khattab, kita itu perang sering menang, disegani banyak orang. Akan tetapi ternyata sahabat yang paling mulia letaknya itu ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki hati yang bersih, keyakinan yang kuat kata para ulama, dan kemudian memiliki kelapangan dada, dodone jembar, dan kemudian ketulusan kepada umat. Jadi kalau dengan umat itu tulus, tidak modus. Kayak saat ini kan pejabat akeh modusnya, Pak. Gini apa dan? Iya, pejabat itu banyak modusnya, memberi bantuan tapi kemudian di belakangnya ada 200 wartawan. Iya enggak? Ngekei bantuan di masyarakat tapi kemudian disoting, Masya Allah. Ya. Nyemplung got, ya jangan. Artinya hadirin dirahmati oleh pejabat sekarang beda dengan dulu. Kalau Umar itu, kalau Abu Bakar, ketulusannya pada umat itu 100%. Dan ketaatan kepada Rasul itu tidak banyak syarat, tidak banyak tapi. Lek dewe kan taat sama Allah itu banyak syaratnya, banyak tapinya. Ibu-ibu misalnya,
Diperintahkan untuk taat pada suami. Harusnya kan sami'na wa tapi tak delok-delok boyo. Ya kan tapi ini toh, nggih napa dan? Taat sama. Diblonjo banyak syukurnya. Tapi tak yo lek akeh syukure mau titik. Itu kan berarti akeh tapinya. Nutup aurat. Betapa banyak di antara kita bukan sami'na wa atoknya tapi kemudian sami'na wa asoina. Kaya Bani Israel. Bani Israel itu bukan sami'na wa atokna tapi sami'na wa asoina. Kakean pertanyaan, akeh tapine, akeh syarate. Ibu-ibu, ayo. Nutup aurat bukan hanya ketika di masjid. Nutup aurat bukan hanya ketika pengajian. Jangan keluar rumah kemanapun. Lah iso tutup, bukan lah iso, wajib tutup aurat. Tutup aurat itu bukan hanya jilbabnya, tapi juga pakai. Misalnya ini usom soalnya jilbabnya berukut, tapi kemudian pakaiannya kawat tawat. Masya Allah, kayak lepet. Jangan perso lepet. Kita mriki wonten nggih, sami lepet wonten nggih. Lepet. Hati melepet ngoten. Nah, kita baca penuturan dari para ulama. Abu Bakar Al-Muzani mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi fadli salatin wala siyamin." Abu Bakar itu derajatnya tinggi bukan karena sholatnya yang luar biasa, bukan karena puasanya yang luar biasa. Lakinna bi syai'in waqara fi qalbi, karena sesuatu yang tertanam dalam hatinya. Yaitu yang kami sebutkan tadi, karena keyakinannya. Siapa orang yang meyakini Isra Mi'raj pertama kali? Di saat semua tidak percaya, di saat semua sanksi, di saat banyak yang sanksi, di saat beberapa sahabat banyak yang kemudian meragukan, tapi kemudian Abu Bakar mengatakan kalau itu yang mengucapkan adalah Rasulullah, tidak ada kata lain selain aku percaya. Hadirin, itu kerennya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat, kalau cerita malih ya. Ada salah seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dikatakan para ulama sebagai at-tabi'i al-jalili. Tabi'in yang paling mulia. Jadi tabi'in itu muridnya sahabat. Uwais Al-Qarni ini mendapatkan kedudukan tabi'in yang paling top level. Coro klasemen ini atas. Ya. Manchester City itu di atas. MU ning ngesor. Anek penggemar MU di sini. Ya. Coro klasemen tingkat atas tabi'in ini. Uwais Al-Qarni. Nah, kenapa kok kita bisa mengatakan Uwais Al-Qarni ini posisinya di atas? Memang Rasul sudah mengabarkan. Suatu ketika Rasul itu bersaksi, syahidalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu khairut tabi'in. Rasul bersaksi kalau Uwais Al-Qarni ini tabi'in yang paling top level. Nah, bahkan wa amara ba'dus sahabah wa minhum Umar, dan bahkan Rasul ini memerintahkan para sahabat termasuk salah satunya adalah Umar untuk apa Bu? Ayyastaghfirulahum, supaya mereka itu kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta tolonglah untuk dimintakan ampun oleh Uwais Bayangkan Pak, selevel Umar dibilangin sama Rasul, Mar, ini saya bahasakan pakai bahasa saya sendiri, Umar, nanti kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, datangi dia, mintalah ampun kepada Allah melalui dia. Bayangkan Pak. Lantas siapa Uwais Al-Qarni? Ternyata di sini disebutkan Uwais Al-Qarni ini, saya cerita dulu ya, enggak apa-apa ya? Bosan enggak apa-apa? La yakadu ya'rifuhu ahadun fi zamanin. Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dikenal pada zamannya. Sanes yang terkenal. Subscribe-nya enggak ada, 0. Jadi kalau kita bikin media sosial gitu kan ada follower. Uwais Al-Qarni ini enggak punya follower kecuali satu, ibunya tok. Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal siapapun pada zamannya. Dan kemudian Uwais Al-Qarni ini walam yakun masyhuran bil ilmi au dakwah. Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal sebagai seorang ulama. Jadi ulama duduk, kiai juga bukan, Gus bukan, Habib juga bukan. Dan dia juga dikenal bukan seorang pendakwah. Tidak pernah berdiri di atas mimbar, khotib juga enggak. Ikut majelis tablik juga enggak terkenal sama sekali.
bukan ulama, bukan seorang pendakwah, juga dia itu bukan orang yang dikenal, bukan artis pada zamannya. Dan kemudian Uwais Al-Qarni ini wala minal mubarrizina bil jihad, yo ora tahu perang. Bayangkan, Pak. Jadi tabiin yang paling utama, tapi kemudian dia ini bukan ulama, bukan orang terkenal, bukan pendakwah, perang ini ora tahu. Bayangkan. Liane podo perang mempertaruhkan harta, jiwa, raga, tapi Uwais Al-Qarni tidak pernah ikut perang. Dan ini membuktikan sebenarnya setiap muslim itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mulia di sisi Allah. Entah dia itu pejabat atau bukan, pendakwah atau bukan, kiai atau bukan, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Dan Uwais Al-Qarni ini juga tidak dikenal sebagai orang-orang yang berjihad di jalan. Oh, sama sudah ya. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini mempunyai sifat yang sangat mulia. Apa itu sifatnya? Azimu bibirrihi biwalidatih. Sifat yang paling mulia dari Uwais Al-Qarni itu keberbaktiannya kepada orang tua. Dan ini menjadi ciri khasnya Uwais Al-Qarni. Dan berikutnya, Uwais Al-Qarni ini mempunyai ciri khas hati yang bersih, hati yang lembut. Dan kemudian Uwais Al-Qarni ini menghindari ketenaran, tampil di depan dan lebih memilih membersamai kaum duafa. Jadi Uwais Al-Qarni, Bu, atine resik, gak pengen terkenal. Kan wonten Pak tiyang niku sing pengen terkenal. Nggih mboten? Pengine ning ngarep ae. Wis tuwek pengen ning ngarep, pengen dadi ketua, pengen dadi imam. Saya tidak menyalahkannya, tapi kalau bisa ini, imam itu kalau sudah sepuh, gentenan. Ngoten nggih Bu nggih? Gentenan. Apalagi Rasul kan wafat usia 60-an tahun, 63, 64. Tapi itu menjadi sebuah patokan lek wis usia sakmono, segera untuk mengkader yang muda. Repot, Pak. Imam niku lek ketuaan re. Saya suatu ketika mampir di sebuah musola. Seluruh musola ini usianya 60 ke atas, pensiunan kabeh. Ciloko nih, kula kan masbuk niku nggih. Mereka salam, saya masih nambah sholat. Nah, sepuh-sepuh yang sepuh sak musola niku lho, lali rakaate kabeh. Dadi bar salam niku padha jawil-jawilan, Mas. Ae dhewemu koyoke sik telu. Niku wong Mbah A sama Mbah B jejer, Mbah C, Mbah D, kalih imame nggih mbah-mbah ngoten. Niku wong bar salat jagongan. Kang, aedemu apa papat? Lah mbuh. Koyoke kok kurang siji. Iya, koyoke kurang siji. Terus tanglet kula, Mas, aedemu kurang siji. Lah duka, lah kula masbuk kok ngono. Akhirnya sepakat, koyoke kok kurang siji. Akhirnya bapak sing sampun medal saking musola, sudah nyampe jalan diculuk, Kang, aedemu kurang siji. Balik malah akhirnya nambah siji. Bisa loh, boleh loh. Jadi jenengan kok setelah salam kok lagi kelingan, itu sesegera nambah satu. Tapi maksudnya dadak jagongan sik. Ya enggak apa-apa, musyawarah. Dan itu celakanya, Pak. Celaka lagi yang kedua, saya pernah mampir. Jadi jalan menuju masjid, jalan menuju kantor saya itu ada desa namanya Desa Ngares. Nah, di Desa Ngares itu ada seorang imam yang sepuh banget. Imam sepuh. Saking sepuhnya suara beliau ini hampir tidak terdengar dari belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu yang di belakang itu dadak leren lirik. Wis sujud poro. Sujud itu ya, sujud gini. Mau berdiri ke atas itu untuk berdiri. Kan lirik banget itu namanya. Allah. Ibu-ibu di belakang. Terus ngadeg poro. Saya itu tahu karena saya itu kan waktu pulang kantor ngoten nggih, pulang kantor mampir masjid ya masbuk, biasa masbuk. Biasanya kan saya cari pokoknya sepanjang jalan sing adan sing ndi saya mampir gitu. Saya habis wudu, ibu ngelirik. Ya Allah, Bu, itu batal enggak sholatnya? Jadi dia iki ngene, ngelirik engko lek urung berdiri yo ngene neh. Insya Allah. Itu loh, Bu. Coba kalau imamnya muda, suaranya lantang. Dan itu syaratnya
supaya terdengar sampai belakang kan suaranya belum lagi imamnya slow motion kalau sudah sepuluh. Slow motion apa? Gerak lambat. Allahu Akbar. Ruku'e sawi. Jadi proses dari berdiri ke ruku' itu loh, luama. Allah. Lah dia sing bingung kan jadi makmum, Mbak. Katen disi iki kok kleru, gak disi kok suwi. Jadi munggah mangguk. Ngoten ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi kembali ngomong nih Imam. Perkara ati dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan ini yang perlu kita tata itu hati. Yang kemarin di Damarulan kita sudah sampaikan bahwasannya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk sebelum Ramadan itu supaya hati kita bersih. Kan ngeten nggih. Man shoma Ramadana imanan wahti saban. Iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab itu letaknya di mana? Di hati. Dan seseorang ibadahnya tidak akan pernah maksimal kalau hatinya itu tidak bersih. Jenengan bisa cek, ada sebuah kitab namanya Al-Unsu Billah. Apa Bu? Al-Unsu Billah. Jenengan bisa cek, ada kitab namanya Al-Unsu Billah. Di situ jenengan bisa cek nanti. Seseorang ibadahnya tidak akan bisa pernah semangat. Seseorang ibadahnya tidak akan pernah bisa maksimal kalau dia itu masih menyimpan penyakit hati. Yang kemarin sudah kita bahas, ada berapa penyakit hati? 8 sudah kita bahas. Yang pertama syirik, yang kedua hasad, iri, yang ketiga rakus, syuh. Kemudian yang keempat apa? Al-kibru, sombong. Yang kelima ada yang saya lupakan, al-hikdu kemarin, ada yang kurang. Al-hikdu itu orang yang gampang cugetan. Orang yang gampang satruan. Nah, hati-hati Pak. Sebelum masuk Ramadan jangan ada satru di antara kita. Jangan ada permusuhan di antara kita. Al-hikdu itu permusuhan, rasa marah dengan sesama mukmin yang dikarenakan bukan karena agama, bukan karena perkara diniyah, bukan perkara agama. Kemudian ada setelah al-hikdu kemarin hubbud dunia, cinta dunia. Ada hubbur riyasah, cinta kedudukan. Ada hubbus syuhrah, cinta populer. Itu 8 penyakit hati. Ya sebenarnya bisa dibahas lebih rinci tapi nanti aja kalau waktu Ramadan. Lek diundang. Ngoten nggih. Nah, kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian perlu sebelum Ramadan ini merawat hati kita karena hati kita itu sudah banyak kotornya. Benar enggak? Apa yang menyebabkan kotor? 1, maksiat. Ya toh? Rasul mengatakan orang yang bermaksiat itu muncul noda hitam di dalam hatinya. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan adz-dzunub lil qalbi bimanzilatis sumum. Dosa itu seperti racun dalam hati. Lek wis teracuni biasanya dia itu lemah dalam ibadah. Jadi jak pengajian onga pangop, kayak sing senden kae. Onga sawi men ning kene iki nawaitune mangan malah dijak ngaji sawi erang. Nawaitu pengajian untuk soto lillahi taala ya Allah. Niwa soto nomor awan, Bu? Napa? Bu, bul. Lontong. Lontong gak usah suwi lek ngaji bentang wareg gak dhewe. Biasanya orang yang berpenyakit hati, ibadahnya males, ibadahnya lemah. Traweh Pak, krungu alif lam mim wis langsung ilfil. Tuh ya Allah iki engko suwi neh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu perlu kita bersihkan. Dengan apa? 1, banyak taubat dan banyak istighfar. Kita bayangkan dosa kita itu banyak banget. Nah, kita bisa loh membersihkan hati dengan banyak-banyak taubat dan istighfar. Kan Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah.
Innallaha, Allah pakai kata inna. Inna itu penegasan, ya, penegasan. Yaghfiru, dia mengampuni dzunuba jami'an, semua dosa. Jadi penting Pak, sebelum Ramadan ini gak mempersiapkan harta tok, gak mempersiapkan fisik tok, tapi mempersiapkan hati dengan banyak istighfar sambil dieling-eling dosane. Kemarin dosa apa saja ya? Dan siapa tahu Allah mengampuni dosa semuanya dan kemudian hati kita menjadi bersih. Dan Rasul itu Pak, kalau galau istighfar. Beda dengan kita. Dia lek galau update status. Iya atau enggak? Rasul itu kalau galau istighfar. Rasul itu kalau ada sesuatu dalam hatinya istighfar. Ya. Suatu ketika Rasul mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Rasul mengatakan sesungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Jadi kayak suatu ketika Rasul itu hatinya ada yang kayak ganggu, ganjel kan. Ada yang apa yang dilakukan oleh Rasul? Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasul akhirnya istighfar setiap hari berapa kali? 100 kali. Siapa kita yang banyak dosa, tidak sesempurna Rasul, tidak sesoleh Rasul, imannya tidak sekuat Rasul, kok melewatkan hari tanpa istighfar dan minta ampun. Ingat, istighfar itu bukan hanya di lisan, tapi bawa pakai hati. Astagfirullah. Sambil ngiling-ngiling, astagfirullah. Ya Allah. Sholat telat-telat. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Sering gak njogo mata. Bapak, biasanya yang sering gak jaga mata siapa? Bapak atau ibu? Bapak. Iya. Nggih, Pak. Enggak. Tapi Bu, bapak-bapak itu nggak jaga mata, itu juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya karena bapak-bapak. Siapa tahu karena yang di rumah itu bukan gitu, tidak bisa menampilkan performan yang terbaik. Makanya supaya bapak-bapak jaga pandangan, ibu-ibu kudu ya menjaga penampilan. Ya. Bapak-bapak ingat, meskipun bentuknya kados ngeten iki Pak nggih. Itu bagaimanapun takdir terbaik Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri mawon ya. Senajan saiki ukurannya wis XXXL ya, bagaimanapun itu adalah anugerah dari Allah. Nah, kemudian berikutnya hadirin, yang kedua, hindari pintu-pintu perusak hati. Menjelang Ramadan, hindari pintu-pintu perusak hati. Yang mana kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam buku namanya Al-Fawaid, beliau mengatakan imsaku fudulin nazar. Tahanlah pandangan yang tidak bisa terjaga. Jadi pintu perusak hati itu ternyata adalah yang pertama mata, Pak. Di samping bapak-bapak menghindari memandang yang bukan mahramnya, juga jangan memandang mereka yang dititipi oleh Allah di atas kita. Ingat, memandang orang yang memiliki dunia di atas kita, lek terlalu sering itu ya iso mbarakne ulap. Aku kok gak duwe ya sing koyok ngono kuwi. Bojone tanggane luwih ayu, aku gak duwe ya sing koyok ngono kuwi. Sing tak duweni kok koyok ngene iki ya. Memandang yang di atas kita itu bisa bikin silau. Makanya kan Rasul mengatakan ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fau. Perbanyak memandang orang yang berada di bawah kita. Banyak memandang. Kemudian yang kedua, wa kalami, banyak bicara. Kakean ngomong, ngempet, Pak. Jadi poso itu bukan nyanti. Sebelum, kan ketika Ramadan kita itu tidak hanya sekedar puasa hati, tapi juga puasa mata, puasa lisan. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan Ramadan karena apa? Tidak meninggalkan qauluz zur, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Banyak ngomong. Hindari banyak ngomong. Wong sing akeh ngomong akeh kepleset. Tapi masalahnya dhewe iki terkadang lek gak ngomong kok gak rame, nggih napa mboten? Saya itu sering kalau pagi diminta tolong sama istri, Mas,
tolong tumbasno sayuran. Itu kalau teng bako ledek, Pak. Itu luar biasa ibu-ibu. Awalnya kita takok, yuk jangan opo. Alah yuk, hutan-hutan tak nyambel ae. Mari ngoten lihat kalimat berikutnya. Ngerti gak? Kabare tanggane sampean sing jenenge berawal dari takok jangan opo malih ngomongne tanggane. Wis sakniki lek teng bako ledek perlune opo dituku terus langsung moleh. Wis ngono ae. Gak usah kakean ngomong. Termasuk ngomong di grup WA. Kalau ndak penting, ndak bermanfaat, jangan ngomong. Makanya kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Ciri orang beriman itu kalau ndak bisa ngomong baik mending diam. Jadi syaratnya lek iso ki ngomong sing api-api. Lek ngrasani wong ngrasani sing api-api. Lek ngrasani api gak apa-apa. Sing gak oleh iku ngrasani elek. Polisi kok kurumen. Ngene polisi siji apa ya cocok karo sing diomongne. Paling prakteknya ya padha ae. Itu apalagi sekarang di media sosial itu. Wah, saya itu kalau live TikTok ngene Pak, banyak sekali komentar-komentar negatif. Semua polisi sama. Biasanya sing komen ngoten laki-laki atau perempuan? Perempuan. Paling tahu duwe mantan polisi paling. Dikecewakne. Kan ngoten hadirin rahmati Allah. Ya. Upayakan ngomong yang baik. Kemudian yang berikutnya wa mukhalatatin nas. Kurangi banyak bergaul. Termasuk kalau di dalam pergaulan otomatis banyak mendengar. Kakean bergaul. Pemane sakniki Pak, grup WA SD, grup WA SMP, grup WA SMA, grup WA kuliah, urung grup WA ranting, grup WA cabang, grup WA daerah, grup WA masjid, grup WA RT, grup WA desa, RW, PKK. Kuwatah. Kula niku sampai grup niku wonten 40-an grup kalau tidak salah di WA itu. Sampai setiap hari itu ada ratusan WA ndak saya baca. Makanya jenengan jangan gelong ya. Misalnya wonten sing WA curhat kok gak tak tanggepi, itu berarti WA jenengan ketumpuk sama yang lain. Lek pengen tak tanggepi jangan WA istri saya. Nanti insya Allah biasanya yang WA istri saya itu, Mas ya ada jamaah yang tanya, diingatkan sama istri. Ngoten. Tapi kalau ke saya kadang-kala itu ketindes Pak. Saking dan biasanya grup WA yang membicarakan hal yang tidak bermanfaat, mboten kula tanggepi. Kadang-kala lagi malah banyak penyakit hati. Debat di grup WA, ngomongnya perkara presiden. Itu kadang-kala kegawa sampai sholat Pak. Allahu Akbar. Lah iya piye carane Pak Prabowo mangan gratis? Kegawa Pak. Gara-gara apa? Grup WA. Makanya wes toh, lek teng grup WA itu bisa mungkin diskusi sing bermanfaat, nge-share sing bermanfaat. Kadang kalau kegawa no mboten, nggih mboten Bu. Umpamane debat ning grup masjid, ya ngomongnya perkara program, perkara mangan iki lho sudah jadi musuhan, Pak. Nggih napa mboten? Perkara pengadaan makan itu kadang-kala musuhan, Pak. Di grup masjid saya juga sama. Si A ngejak gawe soto, si B wis kadung enek sumbangan bung, mosok ape bung di soto. Musuhan ibu-ibu lho, Saya kadang-kala teng masjid itu wes pokoknya ibu-ibu sing paling sering rame. Ngoten salam itu langsung jawil koncone. Lah iya, apa ya pantes. Apa enggak ngejak nyuto ae bung kok di soto. Itu kan berarti waktu sholat kegowo apa maneh lek ketemu orang yang tiap kali di grup WA itu omongan elek terus itu jadi racun Pak ning ati. Nggih napa mboten? Racun ning ati. Salat iki lho kepikiran grup WA. Pokoke iki aku bar salam tak bales pokoke ning grup WA. Banyak bergaul ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Rasul mengatakan, la yastaqimu iman, tidaklah istiqomah iman seseorang abdin, seorang hamba, hatta yastaqima qalbah, sampai hatinya itu lurus. Wala yastaqimu qalbu,
Dan tidaklah hati seseorang itu lurus istiqomah hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya itu juga lu. Tidaklah hati seseorang itu lurus istiqomah hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya itu juga lurus. Jadi kena ditengeri, Pak. Tiang niku atine api opo enggak tergantung omongane karo ketikane. Tapi ya jangan dijadikan sebagai sebuah ukuran untuk menilai orang lain. Oh berarti sing gaene cemurwit ning grup iki gak istiqomah hatine. Maksudnya cemurwit niku dos pundi? Mohon maaf ya. Kalau kritikannya positif itu termasuk bagus. Kalau kemudian yang disampaikan usulannya baik itu termasuk tapi kemudian kalau yang disampaikan itu negatif, sindiran dan lain sebagainya. Ingat, ngeritik di grup itu juga ada adabnya. Ada adabnya. Mengkritik seseorang itu ada adabnya. Kena ditengeri. Kalau kita tidak bisa jaga lisan, ngomongnya ngomong buruk, itu pertanda hati kita juga, Bu. Lisan itu ibarat mulut teko, sementara hati itu isinya. Apa yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan isi hatinya. Dan kita harus bisa membedakan antara keras kalih tegas. Niku benten. Kalau Umar bin Khattab itu tegas, ya, bukan keras, tegas. Beliau tegas, beliau itu. Le A B B. Ngoten, Pak. Itu Umar. Ya, jadi jangan dibedakan. Tapi kalau kita kan terkadang itu terjebak dalam keras, kaku, bedadok. Lek bahasa Trenggalek bedadok. Bedadok ki karepe dhewe. Dan kemudian jangan gampang kepo karo urusane wong liya. Ini pintu perusaha hati. Kepo urusane wong liya. Ingat, orang yang tidak menceritakan kepada kita terkait problemnya, berarti dia itu tidak pengen kita tahu. Ngapain kita kepo? Kadang-kadang ada kepo. Enak masalah apa toh yuk? Kok murung enak apa toh? Kalau dia tidak cerita ya wis. Ojo kok ditutup nih. Kamu sandingku ki nyapa kok. Takok nih koncone kontak. Ndak usah kepo. Termasuk ketika jenengan scroll akunnya orang, delok kehidupane wong sing itu kan kepo. Mending kepo terhadap diri kita sendiri. Salahku apa, kekuranganku apa. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki hati sebelum Ramadan, banyak-banyak zikir dan berdoa kepada Allah. Pak, Bu, betapa banyak masalah itu disebabkan dari lalainya kita mengingat sakjane niku. Poin yang membuat kita banyak masalah itu adalah lalai terhadap Allah. Nah, maka dari itu supaya kita ingat kembali ya banyak berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jangan perhatikan kalimat tatmainnul qulub. Kata Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan wa qauluhu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, maknanya adalah wa taskunu qulubuhum wa tastanisu bidzikrillah. Artinya orang yang berzikir kepada Allah itu hatinya akan dibuat tenang dan dibuat tentram oleh Allah. Wong sing tentrem atine, tenang atine, berarti atine resik. Nyapa kok ae dhewe iki kemrungsung, ati kok gelisah, ndak tenang. Mungkin banyak hari yang terlewatkan dari berzikir kepada Allah. Oh, jenengan setelah sholat jangan lupakan subhanallah Allahu akbar. 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Itu setelah sholat. Ada lagi setelah sholat nopo? Ayat kursi. Ada lagi setelah sholat nopo? Istighfar. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dengan mengingat Allah, insya Allah hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lewatkan, misalnya ngeten Pak,
Kadang-kadang kita ini banyak waktu yang terlewatkan. Naik motor itu sebenarnya banyak waktu yang terlewatkan. Tidak jarang sekarang orang naik mobil nyetelnya MP3, gitu betul. Mulai sekarang diganti murotal. Al-Qur'an. Naik sepeda motor gunakan untuk murojaah. Ngoten Bu. Apale kulhu, yes kulhu sampai tekonggon. Kulhu dari kandangan sampai ke rumah kulhu Allahu ahad Allahus samad. Digunakan untuk murojaah. Karena apa? Kata Al-Imam An-Nawawi, sebaik-baik zikir itu baca angkat tangan yang kemarin gak maca Quran blas. Sing wani tak kei door prize 100.000. Angkat tangan yang kemarin ndak buka Quran blas, angkat tangan. Cobi. Kok bisa? Apa angkat tangan kok izin, ya kan Bu? Masa ada Bu? Sekelas jamaah mujahidin sehari tanpa Al-Quran, masa ada? Ada, ya Allah. Alasannya apa Bu? Alasannya apa? Pray. Berarti jenengan ndak punya hafalan. Meskipun pray, sebenarnya boleh loh tetap baca Quran selama itu untuk murojaah. Anu mboten takut hafalannya hilang, ndak apa-apa. Anu mboten. Ya. Atau mungkin di sini ada yang ndak pray tapi ndak baca Quran blas dik wingi. Wonten nggih? Umami wonten jenengan kali diklo, wonten Pak Det. Hadirin. Coba. Itu berarti kita sedang dipalingkan oleh Allah dari mengingatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Coba ini ada ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi. Beliau mengatakan, "Wala pasak jam." Kok wis sak jam aja ya wisanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah mengatakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya kami aghfalna qalbahu, yang hatinya itu kami palingkan. Jadi orang-orang yang tidak mengingat Allah melalui Al-Quran kemarin, itu sebenarnya sedang dipalingkan oleh Allah. Kenapa kok dipalingkan oleh Allah? Karena dia sering sengaja melalaikan Allah. Sebenarnya bukan kita yang tidak sempat, tapi boleh jadi Allah yang tidak ingin lisan kita digunakan untuk membaca Al-Quran, karena kita memang sering melalaikan Allah Subhanahu. Coba ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sebenarnya kita kan punya dua pilihan, datang atau kemudian merepotkan diri dengan yang lain. Ya atau enggak? Ketika kita sengaja, padahal ya enggak repot, enggak ada kerepotan yang syar'i, kok kita melalaikan panggilan Allah, kita sesungguhnya sedang melupakan Allah dan Allah akan melalaikan kita. Bukan kita yang enggak sempat, tapi kita yang tidak diinginkan. Ojo kepedean. Sebenarnya sempat mau non kita itu loh, buka Facebook berjam-jam kenapa 15 menit buka Quran sulit? Ya atau enggak? Ngoten ya hadirin. Ya. Jadi zikir yang paling afdol itu adalah baca Al-Quran dan berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena hati seorang hamba itu berada di dua jemarinya Allah. Tapi kita enggak boleh menyerupakan ya, enggak boleh, mohon maaf. Kita tidak boleh menyerupakan, bayang nih jemarinya Allah itu seperti apa, tidak boleh ya. Jadi hati manusia itu berada dalam genggaman Allah. Yang bolak-balik itu Allah. Senantiasa minta tolong supaya hati kita itu istiqomah. Ojo kepedean. Betapa banyak kita itu sering kepedean, Pak. Ngerasa, alah paling yo iso. Tidak. Semua ada di tangan Allah. Kemudian yang keempat. Untuk ngresihi hati, sering-sering nulung wong liya. Sering-seringlah bermanfaat kepada orang lain. Sering-sering memberi manfaat kepada orang lain. Saya persingkat, Al-Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di mengatakan, tanda hati seseorang itu bersih, penuh kebahagiaan apabila dia itu satu, ikhlas kepada Allah dan bermanfaat untuk orang. Wong sing atine resiki gampang kei manfaat. Saestu. Wong sing atine elek
bantu iki lho mikire sawi. Mikire suwi. Anu ngoten. Coba Rasul suatu ketika pernah didatangi oleh pemimpin kepala suku, seorang kepala suku yang pimpinannya yang rakyat ini satu desa itu non muslim. Nah, suatu ketika kepala desa dari non muslim ini datang kepada Rasul untuk ngetes Rasulullah. Kalau Rasul ini memang hatinya bersih, tak jalui tulung mesti dibantu. Suatu ketika non muslim ini datang kepada Rasul. Wahai Rasul, saya bisa nggak minta tolong? Apa yang kamu mau? Kula ajenge nyuwun mendone panjenengan. Njaluk wedhus. Piro sing kok jaluk? Nika sak lapangan kula suwun sedaya. Bayangkan Pak jenengan lek wonten non muslim teng daleme panjenengan gek moro-moro juk-ujug mak jegagit njaluk. Kalau dulu kan wedhus lek saniki napa nggih kira-kira? Kula nyuwun niku sembakone jenengan kula suwun sedaya. Pinten sak-sake rasa kakek. Kita kan mikir, tapi Rasul ndak. Ya wis, gawanen kabeh. Aja lali golek sampe ning desamu dumen nggone war. Seketika pimpinan non muslim ini masuk Islam dan berkhutbah di depan masyarakatnya, wahai rakyatku, saya tadi sudah ketemu Rasul, ketemu Muhammad dan saya bersaksi kalau Muhammad itu Rasul. Kenapa? Karena dia membantu tanpa banyak mikir. Karena beliau bersedekah tanpa takut dan itu ciri-ciri orang yang hatinya bersih, memberi tanpa banyak pikir. Yang ini ki abot. Aku isone ya ceramah. Wong kadang lek entuk ser-seran dibuka donasi pembangunan masjid. Dadak istiqoroh sik anak dhewe. Ya Allah. Pembangunan masjid ya Allah, kurang 100 juta. Pengen bantu tapi kok wayahe tuku skincare ya Allah. Mos izin ya Allah, kanca-kanca pengajian wis padha putih-putih. Nah, ini Bu, sakniki pengajian itu banyak dijadikan ajang satu putih-putihan wajah. Lek mboten ngoten ajang api-apian outfit. Outfit itu apa? Busana. Ya, adu kudung. Engko grup A jilbabe JP Journey, grup B jilbabe Nibras, grup C apal. Ya sering kumpul karo wong wedok Bu kula niku. Saya itu kalau hari Kamis biasanya keliling ke kelompok-kelompok Yasin, Masya Allah. Ibu-ibu itu sing diobrolnya apa? Jilbab bentinten niku. Apik men ya jilbabmu ya iki keluaran terbaru. Dadi tuku jilbab iki ora mergo kebutuhan tapi mergo keluaran apik men ya jilbabmu ya iki keluaran terbaru. Dadi tuku jilbab iki ora mergo kebutuhan tapi mergo keluaran dan linnas. Supaya bisa jadi petunjuk lek maca qiraatul Quran bitadabur dengan tadabur, obat hati. Salah satunya qiraatul Quran bitadabur. Maca Quran ditadaburi maknane. Alif lam mim. Selesai kan sampai terakhir jenengan baca terjemahnya. Saya punya jamaah itu namanya Bu Susi. Bu Susi keren banget. Beliau itu tidak pernah melewatkan hari tanpa membaca Al-Quran dengan dibaca maknanya, dibaca artinya. Akhirnya Bu, meskipun usianya sudah mau 70 tahun, tidak sampai 5 tahun, beliau itu hafal kosakata dalam Al-Quran. Jadi lek moco artinya ngerti. Kita itu kalau misalnya, padahal usianya sudah 60 tahun ke atas. Dengan saya tanya Bu, jenengan kok saged apal makna arti-arti dalam Al-Quran? Kosakata itu hafal semuanya. Jadi ketika kita baca, meskipun dia tidak hafal Al-Quran, tapi ketika kita baca, dia tahu artinya. Padahal tidak pernah belajar bahasa Arab. Kok bisa Bu? Saya itu Pak Ded, kalau selesai baca Quran, setelah itu saya baca artinya. Terus khatam balik neh kok ngarep, khatam balik neh kok ngarep, khatam balik neh kok. Dan beliau apalkan itu. Bayangkan Bu. Keren. Jenengan nggih sampun ngoten. Oh coba terbanter konangan. Biasa ya lho Bu. Jenengan. Kemudian yang kedua yakni wa khala'ul batni. Obat ati itu dengan mengosongkan perut. Artinya akeh-akeh po. Makanya waktu Rajab dan Sya'ban itu waktu memperbanyak puasa juga untuk melatih. Dan kenapa kok mengosongkan perut itu obat hati? Karena wong wareg kuwi banyak makan itu jadi racun ati. Kebalikannya, banyak-banyak
Mengosongkan waktu. Dan kemudian yang berikutnya wa qiyamul lail, tahajud. Angkat tangan sing mau surah tahajud. Ya, karena wayahe ya. Sing gak wayahe iku lho sing susah. Gak wayahe ora tahajud. Kemudian yang berikutnya wat tadarruu inda sahar. Banyak-banyak berdoa memohon ampun di waktu sahur, itu obat hati. Kemudian yang terakhir wa mujalasatus sholihin, duduk bareng wong-wong sing soleh. Ya, bahkan Rasul saja diperintahkan oleh Allah wa kunu ma'as shodiqin, kumpulo bersamalah bersama wong-wong sing bener. Soale almar'u ala dini khalilihi, perkara seseorang itu tergantung konco cedeke, bestine. Jadi keadaan jenengan itu saat ini tergantung bestine. Siapa teman dekat Anda, itulah gambaran Anda. Kok aja meneh besti? Wong ngaji jajar wong ngantuk, nyawang dhek angop ae dhek melu. Melok-melok angop, Pak. Awalnya semangat, nyawang koncone angop. Wah. Melu ngantuk ae dhewe iki. Makane kula niku lek ngaji kok jajar wong ngantuk, pindah angop, ngresiki belek. Melu-melu ngantuk ae dhewe iki saestu. Perkara ngaji jejer wong ngantuk melu ngantuk. Apalagi kalau punya besti yang ahli maksiat, biasanya kita nanti lama-kelamaan akan ikut terjerumus. Kita ini kalau kumpul sama ahli maksiat, nawaitune mendakwai, selesai. Setelah itu kalau tidak ada perlu ya sudah, kumpul dengan yang lain. Ngoten nggih Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kami sampaikan. Mugi-mugi wonten manfaatipun, catatannya nanti bisa di resume dan dipraktekkan, mugi-mugi bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka